Aku cuma bilang, kenapa harus bayar kalau ada yang gratis? Kemudian aku berkomentar 3 hal. Jika kamu mengaktifkan sistem Tichon ilahi, aku akan mengeluarkan kartu ban dari sakuku. Dalam sekejap, saldo di kartu itu berubah menjadi 100.000 yuan. Hadiah tambahan 1 unit Bugatti Veyron senilai 50 juta. Hadiah tambahan 500 set rumah di kawasan sekolah unggulan di seluruh negeri. Ini adalah sistem yang dapat mengubah nasib. Sistem cendekiawan 3 bintang. Sistem cinta 3 bintang. Sistem Tichon ilahi 3 bintang. Saat ini, hidupku mulai berubah. Aku akan menginjak-injak semua orang yang meremehkanku. Lalu kamu datang ke sekolah adikmu. Kamu berpikir, jika aku menyentuh sekolah, apakah aku akan mendapatkan hadiah sekolah pribadi? Kamu dengan tegas menempelkan tanganmu ke sebuah gedung pengajaran. Ding dong, menyentuh sebuah gedung sekolah, memicu serangan Tichon ilahi. Hadiah untuk tuan rumah, 500 set rumah di kawasan sekolah unggulan di seluruh negeri. Sertifikat kepemilikan 500 set rumah di kawasan sekolah unggulan akan dikirimkan ke rumah Anda. Ternyata itu rumah di kawasan sekolah unggulan. 1 set rumah di kawasan sekolah unggulan bernilai puluhan gedung. Berapa banyak gedung yang akan didapatkan dari 500 set? Dengan memiliki rumah di kawasan sekolah unggulan, aku bisa mengumpulkan uang sewa. 10 triliun yuan di kartuku bisa kuhambur-hamburkan sesuka hati. Bahkan jika habis. Masih ada sejumlah besar uang sewa dari 500 set rumah di kawasan sekolah unggulan. Dan ini hanyalah satu kawasan sekolah unggulan. Jika aku menyentuh aset lain di masa depan, bukankah aku akan langsung menjadi pemenang dalam hidup? Pertemuan orang tua murid berlangsung selama 1 jam. Kamu juga tidak menganggur. Melihat grup orang tua murid, kepala sekolah Niebing juga ada di sana, membual tentang bagaimana yang Xiaoyu berpura-pura keren di depannya. Ekspresi lucu muncul di wajahmu. Kamu mengklik avatar Niebing dan mengatur transfer eksklusif. Kamu memasukkan sejumlah uang dan mengkonfirmasi kata sandi pembayaran. Anggota grup Lin Chuan memulai transfer. Penerima adalah kepala sekolah Niebing. Jumlah transfer adalah 200.000 yuan. Catatan transfer, sumbangan sekolah. Grup itu langsung heboh dengan 200.000 yuan ini. Ya ampun, apakah kakak Lu Shishi sebaik ini? Lin Chuan, apa pekerjaanmu sehari-hari? Sangat kaya. Biasanya tidak terlihat sama sekali dari pakaian yang kamu kenakan. Seperti orang yang bisa mengeluarkan 200.000 yuan. Tetapi yang Xiaoyu mengejek. Hehe, Lin Chuan. 200.000 yuan ini adalah semua tabunganmu, kan? Kamu mencibir dan memulai pembayaran dengan jumlah yang sama lagi. Anggota grup Lin Chuan memulai transfer. Lin Chuan memulai transfer lagi. Pesan obrolan grup langsung dibanjiri. Dan jumlah transfer 4 kali itu semuanya 200.000 yuan. Kelas itu langsung terdiam. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Biasanya, amplop merah dan transfer di grup paling banyak hanya 30 hingga 50.000. Transfer langsung 5 kali. Orang kaya dengan 1 juta yuan hampir tidak pernah ada. Suara bisik-bisik terdengar satu demi satu. Astaga, dia menyumbang 1 juta yuan. Ternyata Lin Chuan adalah orang kaya tersembunyi di grup orang tua murid kita. Lin, apakah kamu kekurangan pacar? Bagaimana kalau aku mengenalkan putriku padamu? Apakah kaki Lin selalu membutuhkan aksesori? Memang ini masalahnya. Kau mendapatkan 200.000 terakhir lagi. Lin Chuan menulis sebuah pesan. 200.000 terakhir. Menurut kepala sekolah Niebing, hari ini 6 kartu ban, maksimal 200.000 untuk keberuntungan. Besok aku akan menyumbang 1,2 juta lagi di grup. Berencana menyumbang 6 juta untuk sekolah, 1 juta setiap 5 hari. Semoga para orang tua dan guru di grup dapat mengawasi aku menyelesaikan donasi ini bersama-sama. Jika aku tidak menyelesaikan donasi ini, aku akan mengirim amplop merah 10.000 kepada setiap orang di grup secara pribadi. Tangkapan layar ke grup. Para orang tua di ruang kelas pribadi menarik napas dingin. Melihat ekspresi terkejut dan tenang itu, semua orang terkejut. Hampir 6 juta. Tidak cukup untuk 1 set sepeda motor yang bagus, tetapi kau mengatakan ingin menyumbangkan 6 juta dan meminta semua orang tua dan guru di grup untuk mengawasimu. Jika kau tidak menyumbang, kau akan mengirim amplop merah 10.000 kepada semua orang. Apakah itu perkataan manusia? Kau tidak peduli sama sekali. Dibandingkan dengan 10 juta di kartu, berapa banyak 6 juta? 6 juta ini juga dapat memungkinkan adikku menikmati lingkungan pendidikan terbaik. Grup langsung meledak. Perkiraan nilai Lin yang dapat menyumbangkan 6 juta secara acak. Harus lebih dari 60 juta. Meremehkan siapa? Presiden Lin juga perlu hidup, kan? Mampu menyumbang 6 juta, setidaknya ada 10 juta di tangan untuk hidup. Perkiraan nilai Presiden Lin setidaknya. Kepala sekolah Niebing juga mati rasa karena pertunjukan itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menyumbang seperti ini. Dia dengan cepat menulis pesan WeChat dan Lin Chuan. Apa yang perlu aku lakukan? Kau membalas dengan mengetik baris kata. Tidak perlu melakukan apapun. Adikku adalah Lu Shishi dari kelas 3 SMA kelas 2, tahun ini berusia 16 tahun. Kau dapat membantuku menjaganya. Aku harap kau dapat menerapkan uang ini pada kondisi pendidikan sekolah. Oke, Tuan Lin,
Aku pasti akan menjaganya adikmu. Banyak orang tua yang hadir juga dengan cepat menyatakan pendirian mereka. Presiden Lin, aku akan kembali dan memberitahu anak beruangku untuk tidak menggertak Shishi dari keluargamu di masa mendatang. Dalam sekejap adalah 6 juta. Orang kaya yang menyumbang adalah teman sekelas anak-anak mereka sendiri. Orang tua juga duduk di ruang kelas yang sama dengan mereka. Siapa yang tidak ingin berteman? Menghadapi suara-suara menyenangkan ini, kau tidak tergerak. Miskin selama 20 tahun. Aku sudah terlalu sering melihat orang-orang seperti ini. Siapa yang mendapatkan tulang akan mengikuti siapa. Adikku Lu Shishi melingkarkan lengannya di lehermu. Berkata dengan akrab, kakak. Beberapa gadis juga berdiri di samping Lu Shishi. Mereka semua dari asrama yang sama dengannya. Kakak Lin Shishi, hari ini adalah ulang tahun Shishi. Kami ingin merayakan ulang tahun bersamanya. Bisakah Shishi pulang terlambat? Yu kian-kian mengerjapkan bulu matanya, menatapmu dengan penuh harap. Menepuk kepala. Benar, hari ini adalah ulang tahun Shishi. Jika kamu mendapat 100.000, kamu pasti ingin berbagi kebahagiaan ini dengan Wang Yan. Sekarang aku hanya ingin menghabiskan uang untuk meningkatkan kehidupan keluargaku. Karena aku punya uang. Kalau begitu, mulailah menikmati hidup dengan baik. Iya, Kak Lin, kamu baik sekali. Kami pikir kamu tidak akan setuju. Beberapa orang bersama-sama naik taksi menuju jalan keuangan terbesar di kota Modu. Kami pergi bersama ke toko khusus perawatan kulit. Yu Qianqian adalah adik yang paling kaya di antara teman-temannya. Dia memilih lipstik dan memberikannya kepada adik Shishi. Ini lipstik seharga 500 yuan untukmu. Selamat ulang tahun. Adapun 2 gadis lainnya, mereka tidak membelikan adikku cincin dan kalung. Harganya semua di atas 1.000 yuan. Saat ini, seorang gadis seusia Lu Shishi melihat kakaknya dan berteriak sambil berjalan ke sini. Kak, aku mau lipstik seharga 3.000 lebih itu. Kamu belikan aku? Ya, aku juga mau parfum Chanel ini, hanya 4.000 lebih. Saat memilih barang, gadis itu melihat sekelompok Lu Shishi. Lu Shishi, ini setidaknya jalan keuangan terbesar di Modu. Kamu datang ke sini hanya untuk membeli lipstik seharga 500 yuan? Kalian teman-teman membuat orang malu di sini. Juga bisa dibilang hebat. Kamu dengan rasa ingin tahu melihat adikmu, Lu Shishi. Kalian saling kenal? Lu Shishi mengangguk. Subing, teman sekelas kami, selalu tidak akur denganku. Hanya beberapa ribu yuan untuk perawatan kulit. Apa yang perlu dipamerkan? Beberapa sahabat di sekitar Lu Shishi dengan tidak senang berkata dengan suara rendah. Suara Lu Shishi memang kecil, tapi masih terdengar oleh Subing. Dia mengejek, hanya beberapa ribu yuan saja, seolah-olah kalian mampu membelinya. Bagaimana mungkin kamu tidak melihat suasana hati adikmu yang sedang buruk? Kamu langsung mengambil 1 set krim wajah seharga 50.000 lebih dari meja kasir. Dan mengangkatnya ke arah adikmu, Lu Shishi. Shishi suka? Kalau ibu suka, kakak belikan untukmu. Setelah melihat harga krim wajah, Lu Shishi hanya ragu sejenak. Lalu memalingkan wajahnya ke samping, tidak suka, tidak suka. Kak, sebaiknya kamu simpan uangnya untuk dirimu sendiri dan Kak Ipar. Kamu tidak punya Kak Ipar. Wanita materialistis itu sudah putus dengan kakakmu, katamu dengan datar. Lu Shishi tetap menolak, kalau begitu, jangan boros uang untukku. Harga barang di Modu sangat mahal. Kakak juga butuh uang. Adik Lu Shishi sangat pengertian hingga membuat orang merasa kasihan. Kamu menghibur, tidak apa-apa. Kakakmu baru-baru ini mendapat rejeki nomplok, tidak kekurangan uang. Belilah jika kau suka. Subing menyela. Kalau sendiri miskin dan tidak becus, jangan salahkan wanita yang materialistis. Aku kira orang kaya macam apa. Ternyata cuma pecundang miskin. Kau beli 4 set krim wajah dan lipstik seharga lebih dari 30.000 yuan itu. Beri aku 12 batang, model terbaru di Tiongkok. Berapa harga 1 set perawatan wajah ini? Sales dengan cepat menjawab, Tuan, 1 set perawatan kulit ini 9.999, beri saya 4 set. Subing merasa tidak nyaman, beli barang semahal ini, apakah kau mampu membayarnya? Sales di samping juga terkejut, dengan ragu berkata, Tuan, totalnya 960.000. Kau yakin? Kau mengeluarkan kartu bank dari dompetmu, dan berkata dengan santai. Beri saya mesin pos untuk menggesek kartu. Sales dengan cepat mengambil mesin pos, teman-teman Subing terus berbisik. Saldo tidak cukup, gesek kartu berhasil. Pembayaran 960.000 yuan, suara elektronik bergema di seluruh toko, menarik perhatian banyak orang. Karena pakaianmu biasa saja, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang bisa mengeluarkan 960.000, bahkan sebelum semua orang sadar dari keterkejutan mereka. Kau berkata lagi, Shishi, krim wajah 4 set yang kubelikan ini untukmu, masing-masing 1 set untuk teman sekamarmu. 12 lipstik, masing-masing 3 batang untuk kalian, 4 set perawatan kulit, juga masing-masing 1 set untuk teman sekamarmu. Seluruh pusat perbelanjaan Urumqi dipenuhi dengan suara menelan ludah, terlalu dermawan. Memberi teman-teman adik perempuannya hadiah senilai lebih dari 200.000, kau tidak merasa apa-apa tentang ini.
dibandingkan dengan 10 triliun di kartu. Menghabiskan 1 juta hampir seperti hujan rintik-rintik, beberapa pengikut di sekitar Subing, semuanya menunjukkan ekspresi iri. Jika mereka adalah teman Lu Shishi, mereka juga bisa mendapatkan produk perawatan kulit senilai lebih dari 200.000. Beberapa sahabat Lu Shishi tidak serakah, menolak, "Kak Ling, ini untuk adikmu. Hadiah ulang tahun yang dibelikan Shishi, kami tidak bisa menerimanya, hadiah ini terlalu berat." Penampilan beberapa orang, sekali lagi membuatmu merasa lebih menyukai mereka. Terima saja apa yang kubelikan untuk kalian. Jika tidak, aku tidak akan membiarkan Shishiku bermain dengan kalian. Tolong jaga adikku lebih baik di masa depan, jika ada yang menggertaknya. Segera telepon kakak tidak akan memberi kalian barang dengan cuma-cuma, alasan memberi mereka hadiah. Juga demi mempertimbangkan adikku, barang di tangan Subing langsung menjadi tidak menarik, dia berusaha menutupi rasa malunya. Terpaksa menunduk dan bermain ponsel, membuka obrolan grup keluarga bahagia di WeChat, setelah melihat pesan obrolan grup. Dia merasa lebih tidak enak. "Ai Subing, apakah di kelasmu ada yang bernama Lu Shishi?" Kakaknya, Ling Chuan, terlalu hebat hari ini, langsung menyumbang 1,2 juta kepada kepala sekolah di grup orang tua. Katanya mau menyumbang 6 juta untuk sekolahmu, kamu harus berhubungan baik dengan Lu Shishi. Lu Shishi siapa? Kakaknya ternyata mau menyumbang 6 juta, ponsel Subing jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Menatapmu dengan bodoh. Kamu menyumbang 1,2 juta untuk sekolah kita hari ini, baru saja menghabiskan 960.000. Hari ini kamu menghabiskan total 2,16 juta. Lu Shishi melihatmu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kak, kenapa kamu begitu kaya? Kak, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Bukankah aku menjual beberapa barang antik yang kumiliki?" Kamu menjelaskan. Kamu berpikir lagi dan mengatakan angka tengah, kira-kira 15,6 miliar. Berapa banyak 15,6 miliar? Kamu tidak mengatakan bahwa di kartumu ada aset 10 triliun, mengatakan itu mungkin dia tidak akan percaya. Lu Shishi berpikir tentang 5 juta. 50 juta, tapi tidak menyangka kakaknya ternyata memiliki aset lebih dari 10 miliar. Dia benar-benar terkejut dengan angka ini. Lu Shishi mendidikmu. "Kak, meskipun kamu punya lebih dari 10 miliar, kamu tidak bisa menghambur-hamburkan uang. Tidak setiap saat kamu bisa membeli barang antik dan menjadi kaya. Uang ini harus kamu simpan untuk membeli rumah, membeli mobil, menunggu nanti untuk mengambil keuntungan." Kamu tersenyum baik-baik. Kamu tidak mematahkan semangat Lu Shishi. "Oke, kakak menunggu kamu belajar dengan baik. Hasilkan banyak uang untuk menghidupiku." Setelah beristirahat semalam, waktu tiba di pagi hari berikutnya. Hari ini adalah hari pesta kelulusan SMA sepupu, kebetulan Lu Shishi tidak ada kelas hari ini. Jadi dia membawanya bersama. Mereka berdua pergi ke Hotel Shangri-La dengan sepeda motor listrik. Selama bertahun-tahun ini, sejak dirinya tidak lulus SMA, sepupu Zhang Jiao dan keluarganya tidak sedikit membuat ulah. Sekarang karena dirinya punya uang, harus benar-benar membalas dendam. Pesta kelulusan segera dimulai. Di lokasi pesta kelulusan, Zhang Jiao dan Li Xianhe. Mereka berdua terlalu berlebihan. Benar-benar ingin mengambil faktur belanja hadiah ulang tahun yang kamu berikan kepadaku kemarin. Ambil dan tampar wajah mereka dengan keras. Kamu memberi adikmu, Lu Shishi, boneka ksatria besar. Tidak masalah, tidak apa-apa, tidak masalah jika tidak membawanya. Lihat betapa bangganya Zhang Jiao sekarang. Sebentar lagi, aku akan membuatnya sangat menderita. Dia mengelola aset 10 triliun, sepeda motor lebih dari 10 juta. Sebuah Bugatti Veyron seharga lebih dari 50 juta, 500 set rumah di distrik sekolah di seluruh negeri. Ketua. Dengan semua ini, kau punya ribuan cara untuk membunuh keluarga Zhang Jiao. Nenek naik ke panggung dan berkata dengan semangat, "Putri sulungku berhasil, dia lulus SMA. Tidak sia-sia aku menyekolahkannya selama bertahun-tahun. Kuharap putri sulungku belajar dengan baik di SMA. Lulus ke universitas yang bagus, segera ambil gelar pasca sarjana. Di atas bintang bumi, awan." "Baik," kakak ketujuh berkata dengan baik. "Kami juga mengucapkan selamat kepada keponakan perempuan kami. Belajar dengan baik di SMA, semoga berhasil dalam ujian masuk perguruan tinggi di masa depan." Adegan itu dipenuhi sorak-sorai. Wajah Zhang Jiao penuh dengan kesombongan. Zhang Jiao melirik dengan provokatif. Mengambil mikrofon, "Terima kasih semuanya atas berkat tulus kalian. Di masa depan, jika aku lulus ke universitas yang bagus dan mendapatkan pekerjaan yang bagus, aku tidak akan melupakan kalian semua. Dulu, sepupuku tidak lulus SMA. Selama bertahun-tahun, dia selalu hidup kurang baik. Aku, Zhang Jiao, juga akan berusaha sekuat tenaga untuk mengatur pekerjaan sebagai penjaga keamanan untuk sepupuku. Bukannya aku meremehkannya, tetapi karena dia hanya berpendidikan SMP. Dia juga tidak bisa melakukan pekerjaan lain. Penjaga keamanan adalah satu-satunya pekerjaan ideal yang cocok untuknya." Terdengar sorak-sorai dari bawah panggung. Jiao, anak ini sangat pengertian. Lulus SMA pun tidak melupakan kakaknya, Lin Chuan.
Sejak kecil aku sudah melihat bahwa anak ini tidak mungkin salah. Kau sama sekali tidak peduli. Diam-diam makan udang. Mencicipi setiap hidangan. Dengan kekayaan yang aku miliki sekarang, mengapa aku harus peduli dengan seorang anak? Pidato kekanak-kanakan. Zhang Jiao merasa sangat tidak senang melihat kau tidak terlalu bereaksi. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke bawah panggung dan menghampirimu. Lin Chuan, keluargamu miskin. Biasanya juga tidak mampu makan yang enak. Sebentar lagi, pergilah ke pelayan. Minta beberapa kantong kemasan lagi, kemas lebih banyak untuk dibawa pulang. Orang tuamu pasti akan malu. Jiao Jiao, lihatlah bagaimana kau berbicara seperti itu. Lin Wanting merasa sedikit tidak tahan. Jiao Jiao, jangan berlebihan. Apa yang berlebihan? Bukankah yang aku katakan adalah fakta? Hidangan di meja ini. Mampukah keluargamu makan satu hidangan pun biasanya? Hanya di pesta kelulusanku kalian bisa beruntung bisa memakannya, kan? Tidak bisa mentolerir penghinaan terhadap orang tuaku, aku menampar meja dan berdiri. Kau berpura-pura rendah hati padaku. Percaya atau tidak, aku akan merusak pesta kelulusanmu sehingga kau tidak punya tempat tinggal setelah lulus SMA. Suaramu saat menampar meja sangat keras, banyak orang yang mendengar perkataanmu. Suaramu saat menampar meja sangat keras, banyak orang yang mendengar perkataanmu. Bibi dan bibi kedua datang ke sini. Apa yang kau pura-purakan? Merusak pesta kelulusan sepupumu. Dan membuatnya tidak punya tempat tinggal. Apa kau pikir kau adalah orang nomor satu di Modu? Bahkan jika kau berbohong, jangan bodoh. Kau ini apa? Kedatangan keluargamu hanya untuk meramaikan dan menambah jumlah orang. Kau benar-benar menganggap dirimu pintar. Jika tidak makan, segera keluar. Di meja ini, hanya kau yang paling buruk. Apa yang kau pamerkan? Li Xianhe mengejek. Xianhe, ternyata kau sekarang adalah manajer penjualan properti sekolah distrik Zhujiang di Jing. Tidak heran kau sekarang sangat sukses. Lin Chuan, apa kau mendengarnya? Bahkan jika kau benar-benar membuatku tidak punya tempat tinggal, KI akan mengaturkannya untukku. Jiao Mei, mengapa kau mengatakan ini padanya? Dia tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa mewujudkan apa yang dia katakan dalam mimpinya. Hahaha, kau tidak setuju. Kau memandang Li Xianhe dengan sinis. Seorang manajer penjualan real estate. Kau sangat hebat. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu kehilangan pekerjaan hanya dengan satu panggilan telepon. Zhujiang Dijing kebetulan juga merupakan properti sekolah distrik atas namaku. Dengan statusku sebagai ketua dewan. Memecat sampah seperti Li Xianhe bukanlah hal yang mudah. Orang tuamu menatapmu dengan ekspresi berbeda. Selama ini kau tidak pernah bersaing dan selalu bersikap rendah hati. Apa yang terjadi hari ini? Kau malah memilih untuk beradu argumen dengan Li Xianhe. Tinju Li Xianhe mengepal dengan erat. Lin Chuan, ibumu. Apakah aku terlalu baik padamu malam ini? Sini, sekarang panggil saja aku. Aku ingin melihat siapa yang bisa memecatku. Jika kau tidak bisa memecatku hari ini, lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Dasar anak kecil. Aku tidak pernah memperdulikanmu, malah kau naik ke kepala, ya kan? Terlalu memanjakanmu. Zhang Jiao memegangi lengan Li Xianhe dan juga membantu dari samping. Kakak sepupu, aku ingin dia berlutut dan memanggilku ibu nanti. Merangkak keluar dari sini. Kakak sepupu Lin Wanting melihat situasinya tidak benar. Dia segera berdiri. Jiao, Xianhe, kalian berdua kemari. Kita semua adalah keluarga. Mengapa harus bersikap begitu kaku? Semua orang bisa melihat bahwa kalian berdua yang selalu menggertak orang. Kakak sepupu, jangan ikut campur. Tidak peduli siapa yang membelanya hari ini, aku harus menghajarnya. Kamu bergumam dalam hati bahwa sepupu laki-laki dan perempuan ini, hanya sepupu perempuan yang memiliki sedikit kehangatan keluarga. Kamu langsung menelepon ke penanggung jawab properti Zhujiang. Apakah properti Zhujiang Anda memiliki manajer penjualan bernama Li Xianhe? Beri saya 5 menit untuk memecatnya. Saat teleponmu tersambung. Li Xianhe tidak setuju, berpura-pura hanya sedetik berikutnya, telepon Li Xianhe berdering. Justru Zhujiang Real Estate selalu tidak menelepon. Dia menjawab dan menatapmu dengan mengejek. Aku tidak percaya kamu benar-benar bisa memecatnya. Secara umum, pasti ada hal lain yang ingin dia tanyakan padaku. Telepon terhubung. Raungan marah terdengar, Li Xianhe, enyah dan dipecat mulai saat ini. Kamu bukan lagi karyawan Zhujiang Real Estate. Dengan suara dentang, Li Xianhe sangat ketakutan dengan raungan itu sehingga teleponnya jatuh ke tanah. Seluruh orang benar-benar bodoh. Kamu menginjak bangku tinggi dengan kakimu. Dan menatap Li Xianhe dengan bercanda. Masihkah kau berpura-pura keren denganku? Kamu yang menjebakku? Li Xianhe sangat bingung. Bagaimana kamu melakukannya? Biarkan atasan langsungnya memecatnya. Bukankah beberapa sepupu dan sepupu mengatakan bahwa kamu tidak baik? Satu panggilan telepon membuatmu dipecat. Bagaimana ini bisa disebut tidak baik? Kamu dengan murah hati mengakuinya. Ya, aku yang menjebakmu. Li Xianhe sangat menyesal ketika kamu mengakuinya.
Dia terus menangis dan meminta maaf. Sepupu laki-laki tidak seharusnya menindasmu. Sepupu laki-laki mohon, telepon lagi. Sepupu laki-laki tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kakak salah. Kakak masih memiliki pinjaman mobil yang belum lunas. Kemana aku harus mencari pekerjaan baru dalam waktu singkat? Aku terkutuk, maafkan aku. Sepupu, aku tidak akan berani lagi. Li Xianhe menampar wajahnya. Mengabaikan wajahnya yang berlumuran darah, kamu hanya terlihat acuh tak acuh. Sekarang kamu tahu aku sepupumu? Sekarang kamu tahu kamu salah? Hehe, sudah terlambat. Suasana perjamuan promosi juga berubah. Banyak kerabat yang mempermalukanmu semua menyaksikan adegan ini dengan kaget dan berkata dengan bingung. Satu panggilan telepon dapat membuat Xianhe kehilangan pekerjaannya. Kapan Lin Chuan menjadi begitu hebat? Dai Yi melihat putranya seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kasihan? Wang datang di depanmu, Lin Chuan, apa yang kamu lakukan? Bagaimanapun juga, kita adalah kerabat. Kamu tidak bisa memaksa kakakmu sampai mati. Beri kakakmu jalan keluar. Ya, Lin Chuan, jangan terlalu berlebihan. Kita semua adalah keluarga. Jangan terlalu kaku. Saudara ipar ke-6, cepat nasihati anakmu. Xianhe adalah keponakanmu. Apa kamu tega melihat keponakanmu kehilangan pekerjaan? Mulut ayah dan ibu bergerak-gerak, teringat akan penghinaan dan tatapan sinis yang mereka alami selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak menyimpan dendam di hati mereka? Pada akhirnya, mereka memilih untuk diam. Kamu hanya merasa orang-orang ini lucu. Li Xianhe berada di bawah kendalimu. Mereka datang untuk menjadi penengah, mengatakan hal-hal baik. Ketika aku diserang oleh Li Xianhe dan Zhang Jiao, di mana wajah kalian? Serangan balik. Kamu meremas gelas anggur di tanganmu hingga pecah, dan menatap dingin ke semua kerabat di ruangan itu. Setiap kerabat yang terkena tatapanmu merasa malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Li Xianhe merasa pusing memikirkan cicilan mobilnya. Dia memohon pada sepupunya, Lin Wanting. Sepupu, hanya kamu yang memiliki hubungan baik dengan Lin Chuan. Tolong bantu aku memohon. Sepupu Lin Wanting tampak serba salah. Akhir seperti ini adalah salahmu sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu pantas mendapatkannya. Li Xianhe benar-benar hancur. Kamu melihat sekilas menu dan berteriak, pelayan. Tidak lama kemudian, seorang pelayan muda datang. Tambahkan juga satu porsi trufle hitam. Huang Jiali, pesan 3 botol. Pesan 30 meja penuh dengan standar ini. Nada bicaramu tenang. Ekspresi pelayan berubah drastis. Dia tidak menyangka kamu begitu kaya. Dia menghitung harga dan berkata, Tuan, totalnya 1.830.720. Saya bulatkan jadi 1,83 juta. Apakah Anda akan membayar dengan kartu? Kamu masih tampak acuh tak acuh. Tidak masalah, bayar dengan kartu saja. Pelayan memasukkan kartu ke mesin pos. Pembayaran berhasil. Sebuah struk belanja juga dicetak. Melihat struk belanja ini, semua kerabat di kamar pribadi itu menelan ludah. Semua orang terkejut. Makanan seharga hampir 2 juta, tetapi kamu bahkan tidak berkedip dan langsung membayar. Berapa banyak uang yang ada di kartunya? Semua kerabat menelan ludah dengan keras. Zhang Jiao dengan tulus datang menghampirimu. Kakak, terima kasih. Kamu tidak menyimpan dendam. Kerabat juga mengubah penilaian mereka terhadapmu. Lin Chuan memang sukses sekarang. Makanan seharga 2 juta. Makanan ini cukup untuk membeli setengah BMW untuk Xianhe. Sejak kecil aku sudah melihat bahwa kamu, nak, akan menjadi orang hebat. Pasti bisa sukses. Dia adalah orang yang bisa melakukan hal-hal besar. 1,8 juta. Berapa harga setiap hidangan ini? Pasti tidak murah. Lobster Australia, aku hanya melihatnya di video pendek yang dimakan oleh para influencer. Kudengar satu ekor saja sudah 8.800, foie gras Prancis lebih dari 10.000 yuan sepotong. Jangan bicara lagi, aku jadi ngiler. Hari ini bisa dibilang numpang rezeki keponakanku, bisa makan sepuasnya. Para kerabat menggosok-gosok tangan. Menunggu dengan penuh minat hidangan disajikan. Adik sepupu, Zhang Jiao, juga tanpa harga diri menelan ludah. Selama ini dia belum pernah makan makanan seenak ini. Adik, Lu Shishi, menatapmu dengan bingung. Kenapa kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk mengajak mereka makan? Mereka sangat mempermalukanmu. Apakah kamu punya uang dan tidak tahu harus diapakan? Sebentar lagi kamu akan tahu. Ekspresi mengejek muncul di wajahmu. Tak lama kemudian, hidangan mulai berdatangan secara bertahap. Lobster Australia merah besar menjadi yang pertama disajikan, diikuti oleh trufle hitam dan foie gras Prancis, dan lain-lain. Berbagai aroma yang mengepul membuat perut semua orang yang hadir berbunyi tanpa terkendali. Kamu tampak tenang di luar, tetapi di dalam hati juga sangat senang. Benda ini dipajang di sana. Melihatnya saja sudah puas. Sebentar lagi, biarkan ayah, ibu, dan Shishi makan lebih banyak. Para kerabat yang kurang pengalaman mulai berkomentar. Lobster sebesar ini, melihatnya saja sudah kenyang. Kamu melihat foie gras seharga 10.000 yuan sepotong. Foie gras dibuat dengan sangat indah.
Semua orang juga mulai mengambil sumpit, mengambil lauk dan bersiap untuk makan besar, tetapi makanan mereka baru saja akan dimasukkan ke dalam mulut. Suaramu menyela mereka. Tadi mencemoohku, sekarang berani makan barang yang kubeli dengan uangku? Benar-benar tidak tahu malu. Terburu-buru mengambil sumpit, semua seperti orang yang mati kelaparan dan bereinkarnasi. Kalian beberapa generasi belum pernah makan enak. Begitu kamu selesai berbicara, pandanganmu tertuju pada Zhang Jiao. Wajah semua kerabat memerah, tidak ada yang berani mengambil sumpit lagi. Mereka semua ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Dipermalukan seperti ini olehmu, sangat memalukan. Paman batuk. Keponakan, kata-kata yang kami ucapkan sebelumnya tidak ada niat buruk, itu juga untuk memotivasimu agar memiliki semangat untuk maju. Lihat, kenapa kamu tidak tahu berterima kasih? Anak ini kenapa tidak mengerti? Lihat, kamu memesan 30 meja. Kalian berempat tidak akan bisa menghabiskannya, kan? Kamu menyentuh dagumu dan berpikir. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Sepertinya tidak akan habis. Paman menunjukkan senyum palsu yang ingin membantumu meringankan beban. Kebetulan sekali, kami akan membantumu membaginya. Paman selama setengah hidupnya belum pernah makan makanan seenak ini. Keponakan, sebentar lagi, suruh pelayan meminta kotak makan untuk paman. Kamu tersenyum dingin. Hehe, tidak perlu kalian membantu membaginya. 30 meja makanan ini, lebih baik diberikan kepada anjing daripada mengundang kalian makan. Kamu berkata kepada pelayan, panggil bos kalian dan semua rekan kerja. Yang tidak habis, silakan dimakan. Juga buang spanduk perayaan kelulusan ke tempat sampah dan ganti dengan makan malam kecil sementara. Selamat ulang tahun. Kemudian biarkan orang-orang ini keluar dari kamar pribadi, jangan biarkan mereka memengaruhi suasana makan malam keluarga saya. Wajahmu sangat dingin. Pelayan dengan cepat mengirimkan berita ke perusahaan. Semua karyawan juga bekerja keras, tahu bahwa kamu tidak akur dengan sepupumu Zhang Jiao. Dia tidak hanya mencopot spanduk perayaan kelulusan, tetapi juga mengguntingnya menjadi serpihan dan menginjak-injaknya beberapa kali. Baru kemudian spanduk perayaan kelulusan dibuang ke tempat sampah. Sepupu Zhang Jiao sangat marah sampai paru-parunya mau meledak, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Karyawan Shangri-La Hotel, Zhang Jiao mengepalkan tinjunya erat-erat, tubuhnya gemetar karena marah. Dia menatapmu tajam. Sejak kamu memesan makanan, itu untuk mempermalukan kami, bukan? Kamu mengambil sepotong foie gras dan menatapnya dengan dingin. Ya, aku bilang hari ini aku akan menghancurkan perayaan kelulusanmu. Zhang Jiao sangat kesal dan akhirnya meledak saat ini. Siapa yang mau makan barangmu? Kita bisa mengganti kamar pribadi dan mengatur ulang. Menyisakan sedikit uang, apa yang bisa dibanggakan? Kerabat lainnya juga berbalik arah. Ya, jika tidak mau makan, ya sudah. Lobster Australia besar terlihat sangat menakutkan. Jangan takut terkena penyakit menular. Kalian sekeluarga makan saja, makan sampai mati. Melihat keluarga Lin Wanting juga akan bangkit dan pergi bersama. Kamu menatap Lin Wanting. Kamu berinisiatif mengundang dan berkata, keluarga kamu tidak perlu pergi, duduk dan makan bersama. Keluarga Lin Wanting ditahan. Orang-orang yang pergi merasa kecewa, iri, dan cemburu. Betapa mereka ingin keluarga mereka yang tinggal. Dengan perginya orang-orang ini, suasana di kamar pribadi menjadi jauh lebih akrab. Adik perempuan Lin Shishi mengacungkan jempol padamu. Kakak, kamu benar-benar hebat. Mereka hampir memakan makanannya, baru kamu mempermalukan mereka. Membuat mereka malu. Trikmu terlalu jahat. Kamu mencubit pipi adik kecilmu. Jangan marah. Apa yang kamu katakan? Apa maksudnya kakakmu jahat? Kakak melakukan ini disebut menggunakan cara orang lain untuk mengatasi orang lain. Orang tuamu melihat dengan rasa ingin tahu. Bertanya dengan cemas, Cuan Er, apakah kamu tidak melakukan hal buruk di luar? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang untuk dihambur-hamburkan? Ayah dan ibu, jangan khawatir. Uangku ini semuanya legal. Kalau tidak, bisakah aku melakukan satu panggilan telepon? Memecat Li Xianhe. Setelah menghilangkan kekhawatiran, keluarga Lin mulai makan. Bos restoran dan semua karyawan juga ikut menikmati karena berkatmu. Mereka makan dengan sangat senang. Setelah mencicipi trufle hitam sementara, mata mereka langsung berbinar. Wacao. Enak sekali. Kamu mengelus kepalanya. Kalau enak, kakak akan mentraktirmu setiap hari. Sementara di ruang sebelah, tempat Zhang Jiao dan yang lainnya berada. Meskipun mereka telah memesan meja lagi, mereka mendengar tawa riang dari sebelah. Zhang Jiao tampak kesal. Semua ini gara-gara Lin Chuan merusak pesta kelulusannya. Hanya apartemen bertingkat tinggi di pemandangan Zhujiang? Cepat atau lambat, aku, Zhang Jiao, akan naik keranjang ketua Zhujiang Landscape. Tetapi ketua telah memecatmu. Aku akan membalas kekecewaan yang aku terima hari ini 100 kali lipat padamu. Saat ini, sepupu Lin Wanting berjalan ke arahmu dan memanggilmu. Sepupu. Itu, aku ingin bicara sesuatu padamu. Lin Wanting meremas tangannya. Bibirnya bergerak-gerak, ragu-ragu, tidak tahu bagaimana harus bicara. Kamu tersenyum padanya dan berkata, aku mengerti.
Katakan saja langsung jika ada apa-apa, jangan sungkan padaku. Kita semua adalah keluarga. Aku pasti akan membantu jika aku bisa. Lin Wanqing juga merasa lega. Itu, uang sekolahku bulan depan kurang sedikit. Aku ingin meminjam 100.000 yuan darimu, dihitung dengan suku bunga ban. Bolehkah? Kamu tersenyum dan berkata, tentu saja boleh, berikan nomor kartumu. Aku akan mentransfer uangnya padamu. Sepupu Lin Wanqing memberimu nomor kartunya. Kamu langsung menghasilkan 1 juta yuan. Kakak sepupu, ini sudah ditransfer 1 juta. Kapan saja kamu bisa mengembalikannya. Tidak usah, aku tidak mau. Jangan terlalu membebani dirimu, selesaikan studimu dengan baik. Kamu tampak begitu mudah menerima. Lin Wanqing tampak sangat tersentuh. Terima kasih, sepupu. Keluarga tidak perlu sungkan, persaudaraan sedarah. Melihatmu memperlakukan Lin Wanqing. Sikap yang berlawanan, semuanya adalah iri dan cemburu. Bersamaan dengan itu, mereka menyesal telah merusak hubungan denganmu. Mereka diam-diam cemas, mereka juga bukan keluarga kaya. Keluarga mereka juga akan segera membutuhkan uang. Tetapi mengingat sebelumnya, mereka telah benar-benar menyinggungmu. Saat ini, tidak ada yang berani menyebutkan masalah meminjam uang padamu. Semua orang sangat menyesal jika mereka menjilatmu sejak awal. Sekarang tidak akan menjadi seperti ini. Kamu meminjamkan uang kepada sepupu dan mendapatkan gelombang kesan baik. Tidak hanya di Weilong kaya, tetapi karakternya juga sangat baik dan sangat murah hati. Sepupu meminjam 100.000 darinya, dia langsung meminjamkan 1 juta, dan tidak meminta bunga. Cowok ini sangat hebat, muda, tampan, kaya, dan memiliki karakter yang baik. Wanqing itu membiarkan mobil itu pergi. Cowok ini pergi membantu masalah besar lainnya. Buta ya? Saudari-saudari, bukankah itu bagus? Cowok ini lajang. Pria harta karun seperti itu, cepat dekati. Suara diskusi orang-orang ini membuat Wanqing semakin tidak betah. Pada saat yang sama, sangat sakit dan tidak nyaman. Putus denganmu, ternyata kerugian terbesarnya adalah dia. Dia sepertinya benar-benar kehilangan seluruh dunia. Wanqing menyesal dan tidak rela. Jika bisa diulang, dia pasti tidak akan putus denganmu lagi. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan yang dijual di dunia ini. Dia hanya bisa menanggung semua ini dalam diam. Para penonton yang menonton pertunjukan itu melihat kesombongan di wajahnya, dan mereka semua terpesona. Menyebabkan hari ini, mengapa dulu begitu? Orang tua di dalam mobil menyaksikan semua ini. Ibu tidak bisa tenang. Tidak apa-apa, putri. Ibu akan meminta Bibi Wang untuk memperkenalkan beberapa lagi padamu. Kita sekarang sudah sukses. Karena Wanqing tidak menyukaimu, ayah tidak akan membiarkannya masuk rumah kita. Ayah, aku tidak terburu-buru. Menurutmu ini lebih baik dibiarkan saja secara alami. Tidak bisa terburu-buru. Apa yang tidak terburu-buru? Berapa umurmu? Jika kamu merasa kencan buta tidak ada yang bagus, lebih baik aku memilihkan beberapa untukmu di sekolah kita. Kamu langsung berkeringat dingin. Sudahlah, sekolahmu penuh dengan anak SMA. Kakakmu tidak ingin mewawancarai Renji. Kamu bisa menunggu mereka besar, sedikit demi sedikit membesarkan mereka? Orang tuamu memerah dan menatapmu dengan menyalahkan. Tidak terlalu. Apa yang kau katakan pada adikmu? Kamu ingin menangis tetapi tidak bisa, dengan wajah sedih. Setelah kamu meninggalkan Shangri-La, kamu membawanya ke pusat-pusat kesehatan Laut Hui, berpikir untuk membuat orang tuamu rileks. Di sini terdapat gabungan antara catering, teh, mata air panas, pijat, perawatan, dan sauna, dengan luas total lebih dari 5.000 meter persegi. Ini adalah pusat kesehatan terbesar di Modu. Orang tuamu melihat industri di tempat ini dan tidak mau masuk. Akhirnya, kamu menarik mereka masuk dengan paksa. Kamu tersenyum dan berkata kepada orang tuamu, kalian telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Putra kalian sekarang menghasilkan banyak uang. Istirahatlah dengan baik. Sebentar lagi kalian berdua akan menikmatinya dengan baik. Kamu, anak ini, selalu menghambur-hamburkan uang. Tempat ini terlihat tidak murah. Hanya kali ini. Lain kali kita tidak akan datang ke tempat seperti ini. Kamu tidak berdaya. Oke. Sebuah keluarga berempat mengobrol dan tertawa sambil berjalan ke dalam. Lampu di tepi menyoroti lingkungan dekorasi, juga pelayanan di sini. Walaupun di bibir orang tuamu tampak tidak suka. Tapi sepanjang jalan mereka terus mendengarkan para pelayan itu. Mereka miskin seumur hidup, mana pernah melihat barang-barang mewah seperti ini. Di sini setiap langkah pemandangan berbeda, setiap langkah memukau, elegan namun tidak kehilangan kemewahan. Saat ini terdengar suara tawa dan obrolan. Terdengar dari belakang keluarga beranggotakan 4 orang. Ayah dan ibu, nanti sama seperti terakhir kali, pergi ke ruang VIP anggota berlian. Seorang pria parubaya menunjukkan sedikit ekspresi menjilat di wajahnya. Sejak terakhir kali datang ke sini, aku dan ibumu selalu membicarakan kapan bisa datang menikmati lagi. Keluarga beranggotakan 3 orang ini. Saat berjalan di sebelah rumahmu, pria itu berhenti dan melihat ke arah ayahmu. Laulin, teman sekelas lama, kenapa kamu melihatku seperti itu?
Wajah ayahmu penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Putraku bilang ingin mengajakku menikmati. Kamu bilang anak ini hanya menghasilkan sedikit dalam sebulan. Aku bilang tidak mau datang, dia malah menarikku paksa. Anak ini hanya tahu menghambur-hamburkan uang yang tidak berguna. Setelah ayahmu selesai berbicara, dia memperkenalkanmu. Xiao Chuan. Ini teman lama ayah, Liu Gang, panggil Paman Liu. Kamu dengan sopan berkata. Halo, Paman Liu. Pria parubaya itu menatapmu dari atas ke bawah. Anak muda, bekerja di mana? Bekerja di pusat perbelanjaan Yida, menjual perhiasan. Dengan tidak sopan berkata, menjual juga tidak menghasilkan banyak. Ya, kamu membawa ayahmu ke tempat seperti ini? Liu Gang menunjukkan sedikit penghinaan dan ejekan. Kamu sangat terdiam. Apa masalahnya aku membawa ayahku ke sini? Ayahmu mengerutkan kening. Lau Liu, ada apa dengan tempat ini? Putra Liu Gang, Liu Haofeng, terkekeh dan dengan bangga memamerkan pengetahuannya yang luas. Paman Lin, lihat baik-baik skala dekorasi di sini. Apakah ini seperti pemandian umum reot yang biasa kalian datangi? Pemandian umum reot seperti itu, kalian berempat hanya butuh 300 yuan per orang, 1.200 yuan sudah cukup. Tahu tempat apa ini? Markas Besar Perawatan Kesehatan Sihe Haisang, lembaga perawatan kesehatan top di dalam negeri. Konsumsi satu malam minimal 30 hingga 50 ribu. Kalian bahkan tidak mampu menyewa kamar. Dengan tingkat pendapatan kalian ini. Bisakah datang ke tempat seperti ini? Putramu hanya membawamu untuk mempermalukan diri sendiri. Liu Haofeng mengejek. Begitu ayahmu mendengarnya, dia langsung panik. Xiao Chuan, bagaimana kalau kita pulang saja? Di rumah juga bisa mandi. Kamu berpura-pura tenang dan merasa sangat tidak senang. Menenangkan ayahmu. Sudahlah, jangan dengarkan omong kosongnya. Hari ini aku sudah menghabiskan banyak uang di Shangri-La. Tidak masalah sedikit ini. Orang tuamu baru merasa lega. Benar. Anakku menghabiskan 1,83 juta untuk sekali makan. Apa kurangnya uang segitu? Liu Gang mencibir. Bagus, anak muda, kamu harus bekerja dengan benar sebagai tenaga penjualan. Tidak mudah setiap hari menjadi seperti cucu bagi orang lain. Jangan keras kepala dan menderita, kebetulan ada Liu Haofeng di keluargaku. Di sini sementara mati, karena ayahmu dan aku setara, aku akan membiarkan keluargamu ikut merasakan kemuliaan. Kalian sekeluarga yang konsumsi, malam ini semuanya akan dibayar oleh anakku, Liu Haofeng. Nada bicara Liu Gang seolah-olah dia menyumbangkan sedikit perak, Paman Lin. Kamu tidak pernah memikirkan hal ini. Sebenarnya karena ayahku sudah berkata begitu, maka aku akan memintamu untuk memberikan saran bisnis yang baik. Untuk menambah wawasan, Liu Haofeng merangkul bahumu, menepuk bahumu, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu harus bekerja keras, berusaha agar nanti kamu juga bisa membawa orang tuamu untuk konsumsi di keanggotaan ini. Jangan sampai lain kali membawa orang tuamu untuk menumpang, dan orang lain harus membantumu membayar tagihan. Kamu mencibir. Bukankah itu hanya keanggotaan VIP? Meremehkan siapa? Sekarang aku akan membuat satu. Kamu berjalan cepat ke konter, membuat keanggotaan tingkat tertinggi. Apa syaratnya? Tuan, tingkat keanggotaan tertinggi adalah VIP utama, perlu membekukan 6 juta di konter. Nilai sosial pribadi mencapai lebih dari 50 juta. Liu Haofeng mencibir setelah mendengar ini, jangan tanyakan hal ini dengan gajimu yang sedikit. Bertanya pun kamu tidak akan mampu membuatnya, jangan katakan kamu yang miskin ini, bahkan bos kami pun tidak mampu membukanya. VIP utama, kamu menatap dingin Liu Haofeng dan berkata, bagaimana kamu tahu aku tidak mampu membuatnya? Mencapai medali emas mal, penjualan sebulan 50 ribu, jika kamu punya cara sendiri. Setiap bulan perlu membayar pinjaman, jika tidak ada juga perlu sewa, aku tahu betul harga barang. Setelah membayar cicilan rumah atau membayar sewa, dalam hubungan cinta, berapa banyak uang yang bisa kamu sisihkan? Bahkan jika diberi 2 atau 30 tahun lagi, kamu tidak akan bisa mengumpulkan kekayaan 50 juta. Hari ini kamu bisa membuat kartu ini. Aku, Liu Haofeng, langsung berlutut dan memanggilmu ayah dan ibu. Mendengar ini kamu langsung mengeluarkan kartu ban dari sakumu. Melemparkannya ke konter, aku buka 4 VIP utama. Aku sekeluarga 4 orang, satu kata satu telapak tangan. Kamu langsung lihat di dalam kartuku, maka kamu akan tahu kekayaanku. Konter juga tidak menilai penampilanmu. Tempat-tempat kelas atas seperti mereka, sebelum mulai bekerja telah melalui pelatihan sistematis, memperlakukan semua pelanggan dengan sama. Konter mengambil mesin pos, memasukkan kartu, Liu Haofeng masih ingin mengejek. Pindah ke ban elektronik, tetapi membuatnya ingin mengatakan bahwa itu benar-benar menjadi merah. 4 kartu keanggotaan tertinggi berhasil diaktifkan, transaksi kartu sebesar 24 juta yuan, penerimaan 24 juta yuan. Latar belakang segera memungkinkan Anda untuk masuk ke latar belakang ban online. Ketika dia melihat angka deposit, seluruh mulutnya terkejut dan tidak bisa menutup. Latar belakang menepuk dadanya, menatapmu dengan ekspresi kagum dan terkejut, orang tuamu berpakaian sangat indah. Menjelaskan bahwa Anda bukan generasi kedua yang kaya, tetapi mengandalkan diri sendiri untuk memulai bisnis dari nol.
Anda menunjukkan latar belakang kepadanya. Itu adalah layanan dengan lebih dari 90 triliun, jika termasuk aliran bank kedua desa ini, 5 juta sehari. 2 hari 10 juta orang pemasaran, layanan harus memiliki hampir 100.000 orang. Di Modu ada generasi kedua kaya Anda seperti itu. Mencapai 4 anggota tertinggi, Anda menepuk bahu Liu Haofeng. Haofeng bekerja keras. Berusaha untuk melakukan beberapa tahun, juga dapat memberikan orang tua Anda setengah kartu keanggotaan tertinggi. Alih-alih 3 orang menggunakan kartu keanggotaan berlian, memalukan untuk keluar, kartu keanggotaan tertinggi ini saya buka. Dan itu masih 4 kartu. Apakah Anda juga harus memenuhi janji Anda? Berlutut dan memanggil saya ayah. Anda menatap Liu Haofeng dengan mata dingin. Orang tua Liu Haofeng memiliki wajah merah, ingin menemukan celah untuk masuk. Ya, dibandingkan dengan keluarga Anda bertiga berbagi satu keanggotaan berlian, apa yang bisa dibanggakan? Orang membuka dengan santai, langsung menjadi anggota tertinggi, belajar dari orang lain setiap hari. Berpura-pura menjadi apa? Barang sampah, di atas tidak cukup dibandingkan dengan di bawah memiliki lebih. Liu Haofeng tidak bisa berkata-kata. Bagaimana saya tahu dia begitu kaya? Anda mendesak. Jangan mengalihkan topik, cepat panggil aku ayah. Liu Haofeng mengepalkan tinjunya. Melihat wajahmu sangat mengerikan, ingin aku memanggilmu ayah, kamu bermimpi. Latar belakang menatap Liu Haofeng dengan kasihan, Anda dapat memilih untuk tidak memanggil, tetapi keanggotaan akan dibatalkan secara sepihak oleh toko ini. Dan jumlah pengisian ulang tidak dikembalikan, Anda melihat Liu Haofeng dan berkata, keanggotaan berlian ini sepertinya 500.000 ya. Apakah memilih kartu keanggotaan senilai 500.000, atau memanggilku ayah, kamu pilih sendiri. Tulang Liu Haofeng sangat keras, berlutut dengan bunyi gedebuk, berbisik. Ayah, Anda sengaja meletakkan tangan Anda di dekat telinga Anda, apa yang Anda katakan? Aku tidak mendengar, bicaralah lebih keras, Liu Haofeng mengertakkan giginya. Jangan terlalu berlebihan, berlebihan? Apakah Anda pikir saya berlebihan? Baiklah, sepertinya dia sama sekali tidak tulus. Kamu batalkan saja keanggotaannya. Kamu langsung melihat ke Bar, dengan kekayaanmu yang lebih dari 90 triliun. Bar pasti akan mendukungku. Liu Haofeng hampir menangis, dan segera menarik celanamu. Jangan, ayah, jangan batalkan keanggotaku. Kamu dengan jijik menendangnya keluar. Pergi, aku tidak pernah melahirkan anak idiot sepertimu. Jangan pedulikan omong kosongku. Liu Lei dengan keras menampar wajah Liu Haofeng. Tamparan itu membuat telinganya berdenging, dasar binatang, kamu telah membuat kami malu. Liu Haofeng berani marah tetapi tidak berani bicara. Keluarga itu pergi dari klub dengan malu, ingin menikmati malam ini. Kamu bertanya ke Bar, fasilitas apa saja yang bisa dinikmati anggota Suizun? Bar sangat antusias padamu. Ribuan jenis mandi penyembuhan dapat dipilih sesuka hati, dan Anda dapat menunjuk setiap orang yang berkualifikasi di toko untuk layanan eksklusif Anda. Anda dapat menikmati secangkir teh Dahong Pao atau PUR yang sudah lama disimpan secara gratis, setiap hari Sabtu dan Minggu setiap bulan. Datang hanya perlu membayar biaya jalan. Datang langsung menikmati layanan lengkap, dan mengalami pujian partai. Pelayanannya bagus, bawa kami untuk mencobanya, keluarga itu pergi ke area layanan di bawah pengaturan Bar. Sementara rekan-rekan lain di dekat Bar bertanya ke Bar. Orang yang baru saja Anda katakan, jika tidak memiliki kualifikasi, maka tidak ada seorang pun di Modu yang memiliki kualifikasi. Apakah itu terlalu berlebihan? Bagaimanapun, ada begitu banyak anak orang kaya di Modu. Sangat berlebihan, tidak berlebihan sama sekali, jika saya bisa mendapatkan WeChat-nya. Akan menyenangkan jika menjadi pacarnya, dan saat ini, keluarga itu tenggelam dalam kenikmatan yang nyaman. Setelah dipijat, keluargamu dibawa ke ruang teh ini penuh dengan zen. Dekat dengan tengah memberi orang rasa nyaman secara fisik dan mental, disertai dengan secangkir teh Dahong Pao, aroma teh meluap. Anda melihat daun teh Dahong Pao dan memiliki ide, sistem menggunakan hadiah ledakan Dewa Ticon untuk daun teh Dahong Pao. Tuan rumah menyentuh sebungkus daun teh Dahong Pao, memicu hadiah ledakan Dewa Ticon, dan mendapatkan 500 kati daun teh Dahong Pao. Tuan rumah, harap segera pindah ke villa, daun teh Dahong Pao akan disimpan di villa untuk Anda. Setelah mendengar pengingat dari sistem, hatimu bergetar, nyaman, memiliki sistem Dewa Ticon itu bagus, Anda dapat menggunakan uang jika Anda ingin menggunakan uang. Anda bisa mendapatkannya secara gratis tanpa mengeluarkan uang untuk membelinya. Setelah bersantai di pusat kesehatan, Anda mengantar orang tua Anda kembali ke Wan Liu Shuyuan. Anda memperkenalkan kepada orang-orang di kantor penjualan, ini ayah dan ibu saya, pilihkan rumah untuk orang tua saya. Saya ingin rumah dengan pencahayaan yang baik, ventilasi yang baik, dan luas. Baiklah, Tuan Lin. Baik, akan saya urus untuk Anda. Bibi Shu, ini adalah kompleks perumahan kami. Silakan lihat, pilih mana saja yang Anda suka. Orang tua Anda sibuk, silakan pilih saja. Apakah semua rumah ini tidak berpenghuni? Manajer penjualan melihat sekilas, lalu melihat pasangan tua itu, sepertinya mereka belum tahu.
Anda adalah ketua Wan Liu Shuyuan, dia juga tidak secara khusus mengungkap identitas ini, manajer penjualan berbakti. 2 hari lalu, ada seorang miliarder misterius di balik layar, membeli semua rumah yang dikembangkan di bawah Wan Liu Shuyuan atas namanya. Biarkan saya menyewakan atau menjual rumah secepat mungkin, kebetulan Tuan Lu adalah teman miliarder misterius itu. Jadi Anda ingin pelanggan yang bisa memilih sesuka hati, manajer penjualan sangat cepat, menyelesaikan kebutuhan orang tua Anda. Orang tua menatapmu dengan rasa ingin tahu, kamu menghabiskan begitu banyak uang dalam 2 hari ini, apakah kamu benar-benar tidak melakukan sesuatu yang ilegal? Kita harus punya hati nurani sebagai manusia, kita tidak boleh melakukan hal-hal ilegal, kamu mengerti. Hiburlah, jangan khawatir, ayah dan ibu, uang ini saya dapatkan dari menjual barang antik yang saya temukan di jalanan barang antik. Saya menghasilkan lebih dari 10 miliar, jangan khawatir, uangnya legal. Begitu banyak, ini terlalu menakutkan, benarkah? Mungkinkah aku berbohong padamu? Ayo, ayah dan ibu, sebutkan nomor rekening bank kalian, saya akan mentransfer sejumlah uang untuk biaya hidup. Pasangan tua itu mengeluarkan nomor rekening, kamu memberi mereka masing-masing, ayah dan ibu, lihat apa yang kau besarkan. Karena saya punya uang sekarang, Anda harus meningkatkan kualitas hidup Anda, transfer 10 miliar. Membuat jantung pasangan tua itu berdebar kencang, seumur hidup mereka. Mereka belum pernah melihat angka sebanyak ini, melihat pesan teks dari bank di ponsel mereka seperti berada dalam mimpi. Merasa semuanya tidak nyata, kamu melihat juga membeli dengan penuh semangat, Lu Shishi juga akan datang. Transferkan nomor rekeningnya. 1 miliar, ini uang jajan dari kakak untukmu, putri kecilku. Adikku Shishi juga harus punya. 1 miliar untuk dibelanjakan sesuka hati. Jika habis, minta lagi pada kakak. Transfer 11 miliar, ditukar dengan peningkatan kualitas hidup keluarga, kamu sama sekali tidak merasa sayang. Bagaimanapun, jasa membesarkan lebih besar dari segalanya, jika aset puluhan triliun tidak terlalu menakutkan, kamu tidak akan hanya memberi 10 miliar. Hanya bisa sedikit demi sedikit, mengungkapkan kekayaanmu kepada mereka, tetapi ternyata menjadi kaya juga merupakan masalah. Lu Shishi juga terkejut dengan uang saku 1 miliar. Meskipun dia sudah terbiasa dalam 2 hari terakhir. Jantung kecilnya masih benar-benar tidak tahan. Kak, kamu memberiku uang saku 1 miliar sekaligus, apakah calon kakak ipar tidak akan cemburu? Kamu tersenyum nakal. Bukankah kamu belum bertemu dengan calon kakak iparmu? Sebelum bertemu, kakak hanya akan memanggilmu seorang diri. Hanya boleh dengan, tunggu sampai bertemu. Lu Shishi mendengarkan, pipinya langsung menggembung, tangan satu memegang pinggang. Kamu selesai menciumku. Ternyata kamu berpikir seperti ini. Setelah punya kakak ipar, kamu tidak akan menyayangiku lagi. Setelah punya kakak ipar, kamu lupa adikmu. Lupa saudara karena wanita. Pria memang semuanya babi besar. Keesokan paginya, bagian penjualan Akademi Wan Liu meneleponmu, Direktur Lu. Perjanjian penyerahan hak milik saham fisik Anda sudah selesai. Kapan Anda punya waktu untuk datang dan menandatanganinya? Aku akan pergi sekarang. Segera tiba. Beberapa menit kemudian, sudah pergi ke bagian penjualan Akademi Wan Liu. Di luar bagian penjualan, berdiri 2 baris gadis muda dan cantik, menarik 2 spanduk. Di spanduk tertulis kata-kata besar, "Selamat datang ketua." Selamat datang ketua. 2 baris itu berteriak serempak. Ibu dan anak yang datang ke sini juga. Terkejut melihat antusiasme. Mereka saling berpandangan. Kamu ternyata adalah ketua Akademi Wan Liu? Bibi tua itu teringat akan masalahnya denganmu sebelumnya. Saat ini, dia harus menundukkan kepala. Lu Yuan, keponakan yang hebat. Ternyata orang kaya misterius yang mengakui sisi Akademi Wan Liu itu adalah, bagus sekali, ini sangat nyaman. Anehnya kamu melihat sepupumu akan mengikuti ujian SMA. Kebetulan dekat dengan Akademi Wan Liu. Kita semua masih kerabat. Coba lihat apakah kamu bisa memberinya 1 set, yang murah untuk ditinggali sendiri. Bibi tua tidak lagi sombong seperti dulu. Hanya dengan nada rendah hati. Kamu juga sangat hebat, tidak menyangka bisa melihatmu di sini. Rumah Zhang Jiao ini berjarak dari tempat dia mengikuti ujian SMA. 4 atau 5 jam jika naik kuda. Jika di Akademi Wan Liu, hanya butuh 10 menit berjalan kaki. Pilihan. Bisa dikatakan sangat nyaman. Kamu duduk di kursi kantor dengan wajah dingin dan asing. Akademi Wan Liu tidak memiliki rumah sewaan yang tersisa untuk kalian. Pergi dan lihatlah kompleks perumahan lain. Akademi Wan Liu saat ini tidak kekurangan rumah. Hanya saja kamu tidak ingin menyewakannya kepada mereka. Selama bertahun-tahun, keluarga bibi tua selalu berlagak menyedihkan. Memberikan beberapa makanan kedaluarsa, atau melon dan persik busuk yang bahkan tidak dimakan anjing. Terlebih lagi, meminjam uang kepada orang tua. Dengan bunga yang lebih tinggi dari bunga bank. Jika terjadi sesuatu padamu, itu akan dibesar-besarkan tanpa batas. Mengatakan bahwa kamu tidak belajar dengan baik dan selalu berkeliaran, dengan ini mengejek dan mempermalukanmu. Apa yang telah dilakukan ibu dan anak ini di masa lalu, masih ingin mengambil keuntungan dariku? Mimpi saja sana.
Ekspresi Bibi Lau berubah masam, tersenyum palsu. Bibi Lau sudah melihat semuanya sebelum Lu Yuan datang. Hanya ada 3 keluarga yang tinggal, yang lainnya kosong. Kamu menyilangkan tangan dengan dingin. Aku tahu, aku hanya tidak ingin menyewakannya kepadamu. Lihatlah anak ini. Kenapa kamu begitu keras kepala? Masih ingin aku menyewakan rumah kepadamu, Bibi Lau? Apakah kamu sedikit naif dan merasa benar sendiri? Bu, jangan hidup begitu tidak punya harga diri. Seorang yang lebih tua. Kenapa harus menunduk pada seorang sampah? Bahkan jika dia kaya raya, dia bukan siapa-siapa. Rumah di distrik sekolah bukan hanya milik Wan Li sewa. Kita bisa pergi ke tempat lain. Bukan berarti tidak bisa menyewa rumah. Zhang Jiao melihat ibunya ingin menjilat, dan dia tidak setuju. Dia selalu menjadi kebanggaan di antara teman-temannya, seorang anak yang diberkati. Sementara kamu adalah orang yang sampah yang tidak berguna yang dibicarakan semua orang. Bagaimana mungkin dia membiarkan ibunya menunduk pada sampah yang lebih rendah darinya? Bahkan jika kamu adalah ketua Wan Li sewa, lalu kenapa? Prestasi akademiknya tidak sulit untuk masuk Tsinghua atau Peking University, selama dia memilih jurusan pendidikan di Tsinghua atau Peking University. Dengan resume ini, dia bisa masuk sekolah terkenal sebagai guru, mengandalkan pendapatan tahunan, dan menikahi seorang suami kaya. Pencapaiannya seumur hidup tidak akan bisa dikejar hanya dengan belas kasihan dari Wan Li sewa yang rusak. Dia berpikir begitu dalam hatinya, balas dendam tersembunyi di dalam benaknya. Benar, rumah di distrik sekolah bukan hanya Wan Li sewa. Mari kita lihat tempat lain. Pergi lihat tempat lain. Siapa yang sudi tinggal di Wan Li sewa MU yang rusak? Bahkan jika diberikan gratis, aku tidak mau. Kamu hanya merasa ada fantasi lain, memperlakukan mereka berdua sebagai hiburanmu. Nanti jangan berteriak dan bilang aku jahat, bilang aku tidak menyenangkan. Kamu ingin mencobanya? Zhang Jiao langsung membalas. Nama ini membuatnya marah dan berbalik pergi. Kamu tidak melakukan apa-apa, dengan santai membuka grup obrolan dengan nama. Untuk calon penyewa rumah di distrik sekolah Modu. Kamu mengirim pesan, sebentar lagi akan ada ibu dan anak. Pergi ke tempat kalian untuk menyewa rumah. Yang perempuan bernama Zhang Jiao, berumur 15 tahun. Tinggi 1,65 meter, baru lulus SMA, ibunya bernama Zhao Pengxia. Nomor ponsel 155, 3 angka terakhir 27.610. Jangan ada yang menyewakan rumah padanya. Kalau tidak, tunggu saja dipecat. Semua anggota memiliki rumah di distrik sekolah Modu. Kompleks perumahan menerima, kompleks perumahan Shuxiang Mendi menerima, selama periode pengaturan Anda. Proses penyewaan rumah Zhang Jiao menjadi sangat sulit. Manajer penjualan di sebuah kompleks perumahan. Maaf, kompleks kami hanya menjual, tidak menyewakan. Shuxiang Mendi kami tidak punya rumah kosong. Silakan lihat di tempat lain. Keduanya pergi ke beberapa tempat berturut-turut, tetapi tidak berhasil menyewa rumah. Bibi dan Zhang Jiao akhirnya berhasil menyewa sebuah rumah. Saat menandatangani kontrak, Bibi menuliskan namanya, Zhao Pengxia, dan nomor ponsel. Zhang Jiao dengan bangga. Meneleponmu, memamerkan sampah. Kalau tidak, kontrak sewa tidak mungkin. Maaf, rumah ini tidak bisa disewakan kepada Anda. Kenapa tidak bisa disewakan? Kontrak sudah ditandatangani. Kenapa tiba-tiba tidak bisa disewakan? Bibi dan Zhang Jiao sangat bingung. Nada bicara agen properti dingin, karena ini adalah keinginan ketua. Siapapun yang menyewakan rumah kepada Anda akan kehilangan pekerjaan. Siapa nama belakang ketua Anda? Zhang Jiao menggigit bibir merahnya. Bertanya dengan enggan. Bermargalin. Apakah ketua bermargalin? Mungkinkah Lin Chuan? Bukankah Lin Yu adalah ketua Wanyo Shuyuan? Kenapa sekarang menjadi ketua kompleks ini? Memikirkan 1 jam lebih kesulitan menyewa rumah. Ibu dan anak saling bertukar pandang. Pertanyaan muncul di benak mereka. Mungkinkah kompleks perumahan ini semuanya milik Lin Chuan? Ibu, bagaimana ini? Apakah aku akan tidak punya tempat tinggal? Di sekolah, aku menelepon dan bertanya. Asrama saya masih dalam pembangunan. Setidaknya butuh beberapa bulan untuk selesai. Tolong aku. Bibi menghela napas. Pulang dan mohon pada sepupumu. Bersikaplah lembut padanya. Jangan bicara sembarangan di depannya. Kalau tidak, kamu benar-benar hanya akan tinggal di kolong jembatan. Keduanya dengan malu-malu datang ke kantor Lin Chuan lagi. Bibi berlutut dengan bunyi gedebuk di tanah. Memohon pada Lin Chuan, keponakan. Biarkan sepupumu pergi. Beri sepupumu sebuah rumah. Sepupumu tidak boleh tidak sekolah. Apakah dia sekolah atau tidak? Apa urusanku? Aku tidak akan memanjakannya. Bersikap kasar padamu dan jatuh ke tanah. Siapa yang mau tinggal di Wanyo Shuyuanku yang jelek? Tahu tidak? Siapa bilang? Aku berikan gratis. Bibi tua terkejut. Zhang Jiao tidak berani bersuara. Saudara terhormat. Tolong aku, kakak, aku salah, maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak bisa tidak sekolah, aku akan menjadi sapi dan kuda untukmu di masa depan. Apakah kamu ingat tahun-tahun ini?
Zhang Jiao sangat membenci pamannya di dalam hatinya, hanya SMA saja. Jika kamu tidak bisa mendapatkan rumah, jangan bersembunyi, pergi ke kota lain dan ujian di Chongqing. Tidak bisa menyewa rumah dan masih membutuhkan mediasi paman, Zhang Jiao tampak sedih. Kakak, ujian di Chongqing harus menunggu 3 tahun lagi. Berapa banyak 3 tahun dalam hidupku? Kakak, itu semua karena mulutku yang jahat sebelumnya. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Jika kamu merasa memukulku bisa melampiaskan amarahmu, pukul aku, marahi aku. Zhang Jiao benar-benar tahu takut, apa yang kamu katakan di pesta kelulusan bukanlah bohong, dia memang punya koneksi. Tetapi bahkan jika dia lulus SMA, dia tidak punya tempat tinggal. Orang-orang di kantor penjualan satu persatu berbicara untuk meredakan amarah, baru saja sombong sekali. Sombong dengan ketua kami, kalian punya modal untuk sombong, bukankah tadi dengan ketua kami? Kulit kepala gatal, para orang tua berkata satu persatu, jika kami memiliki hubungan ini. Berusaha keras untuk menjilat ketua lu masih belum terlambat, untuk berusaha agar bisa menyewa dengan harga yang lebih murah. Kalian malah menghina ketua lu sampai mati, kalian ibu dan anak benar-benar bermulut besar. Bibi tua dan Zhang Jiao tampak malu, wajah mereka terasa panas, mereka tidak pernah menyangka. Kamu sudah berdiri di ketinggian seperti ini, ketinggian yang hanya bisa mereka kagumi, Zhang Jiao menangis terseduh-seduh. Suara tercekat, kakak, apa yang harus aku lakukan agar kamu mau memaafkanku? Kamu mendengus dingin. Berlututlah selama sehari di lobi penjualan, bertobat dengan tulus, aku akan mempertimbangkan untuk memaafkan kalian ibu dan anak. Dia akhirnya menggigit gigi peraknya, aku berlutut, dengan suara gedebuk, Zhang Jiao berlutut dengan kedua lututnya di tanah. Seperti seorang tahanan yang berlutut di depan dinding, ibunya juga ikut menemaninya, ketika kamu ingin pergi. Sebuah suara dari kenalan, apakah ada rumah di Tongwanli Siangkin Wanli Shuyuan? Aku ingin menyewanya, kamu langsung mengenali kakek mau berambut putih, Nie Bing Xiao. Kamu ingin menyewa rumah di Wanli Shuyuan, agar cucuku bisa masuk universitas, universitasnya dekat dengan Wanli Shuyuan. Datang dan lihat, kamu sudah menemukan tempat ini, jangan menyewa lagi. Kebetulan aku adalah wali kota Wanli Shuyuan, aku langsung berikan kamu satu set rumah, kamu mengendarai Gudi Weilong milikmu. Membuka klub mobil super terbesar di Modu secara lokal. Ada banyak pemilik generasi kedua kaya di klub mobil super. Anda merasa bahwa hanya uang saja tidak cukup, tetapi juga membutuhkan koneksi. Bergabung dengan klub mobil super. Kebetulan ada kesempatan untuk berkenalan dengan mereka. Setelah tiba di klub mobil super, seorang resepsionis wanita memberitahu Anda tentang kualifikasi terkait. Tuan ingin menjadi anggota klub. Anda harus memiliki mobil sport yang dibayar penuh 50 juta atas nama Anda sendiri. Akun lokal Modu memiliki deposit lebih dari 50 juta. Anda langsung memberikan kunci mobil Bugatti Veyron. Dan kontrak pembelian mobil dipajang di stan, dan segera menunjukkan saldo bank Anda. Resepsionis wanita memandang Anda dengan ekspresi terkejut dan kagum dan berkata, cukup. 100 triliun sudah cukup. Kemudian Anda mengendarai Bugatti Veyron ke dalam. Sudah ada banyak mobil mewah yang diparkir di klub. Semuanya adalah mobil mewah seperti McLaren, Ferrari, atau Lamborghini. Ada juga Apollo yang sangat keren. Setelah Anda memarkir mobil, beberapa orang dengan usia yang hampir sama berjalan ke arah Anda. Salah satu dari mereka berkata, Bung, kamu terlihat sangat familiar. Anggota baru. Anda juga mengenali orang-orang ini. Mereka adalah Chong Xiao. Qin Xiao dan pembalap adalah orang-orang yang jarang terlihat di hari kerja biasa. Anda mengangguk dan menjawab, halo semuanya, saya anggota baru, Lin Chuan. Chong Xiao mengulurkan tangannya dan berjabat tangan untuk saling mengenal. Anda berjabat tangan dengan beberapa orang secara terpisah. Ketika Anda berjabat tangan dengan seseorang, Anda menggunakan serangan tirani-tiran lokal. Tuan rumah berjabat tangan dengan pembalap sekali. Serangan tirani-tiran lokal dipicu dengan sukses. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh keterampilan raja mobil tingkat dewa. Tetapi setelah nada prompt sistem ini, sejumlah besar informasi membanjiri pikiran Anda, termasuk berbagai keterampilan tingkat tinggi dalam balap dan ngebut. Anda dibawa oleh beberapa orang ke sebuah ruangan kelas atas. Duduk di bilik di ruangan itu penuh dengan orang, hampir ada lebih dari 400 orang. Chong Xiao berteriak kepada semua orang. Semuanya diam dan tenang. Perkenalkan kepada Anda, saudara ini bernama Lin Chuan. Adalah anggota baru klub kita. Kemudian, lebih dari 400 pria dan wanita dari klub bersama-sama menyapa Anda. Tuan Lin, selamat bergabung dengan klub mobil Supermodu. Selamat datang, Tuan Lin. Setelah Anda menemukan tempat duduk, pelayan juga mulai menyajikan banyak barang secara berurutan. Qin Xiao duduk di sebelah Anda dan mengingatkan dengan ramah bahwa anggur di sini adalah Lafite 82. Rokoknya adalah cerutu dan makanannya adalah sarang burung walet, sup jamur putih, dan Buddha melompat ke dinding. Makanan dan minuman harus dibayar sendiri. Kalau tidak cukup uang, jangan memesan minuman mahal di tempat ini. Kamu melihat ke arah Chong Xiao sambil tersenyum dan berkata, hari ini juga pertama kalinya aku bertemu dengan semuanya. Aku ingin berteman dengan kalian semua.
Malam ini, silakan makan dan minum sepuasnya. Semua biaya akan aku yang tanggung. Mendengar itu, Chong Xiao mengerutkan kening. Jangan sombong, bro. Lihat berapa banyak orang yang datang malam ini. Hampir 500 pemilik mobil. Jika semua barang termahal dihitung, itu akan merugikanmu setengah nyawa. Keluarga macam apa kamu ini sampai bisa menanggung semua biaya? Kamu menjawab dengan tak berdaya. Chong Xiao, aku punya uang. Chong Xiao berkata dengan nada meremehkan. Hehe, kamu hanya mengendarai mobil sport seharga lebih dari 50 juta. Mobil entry level klub. Mobilku lebih bagus darimu, tapi aku tidak berani mengatakan ini. Berani bilang semua biaya aku yang tanggung. Mungkinkah uang jajanku lebih banyak dari penghasilanmu? Siapa ayahmu? Keluarga apa kamu? Para anak orang kaya lainnya atau wanita-wanita kaya juga ikut berdiskusi. Mereka juga belum pernah mendengar. Kapan Shanghai memiliki orang kaya bermargalin? Melihat mereka tidak percaya. Kamu hanya bisa berkata, coba kalian cari namaku di Baidu, maka kalian akan tahu apakah aku mampu menanggungnya atau tidak. Mendengar itu, semua orang mengeluarkan ponsel mereka dan membuka Baidu. Mereka memasukkan namamu di kolom pencarian. Seketika, ekspresi wajah semua orang berubah drastis dan menjadi pucat pasi. Mereka menatap layar dengan saksama dan menatapmu dengan tidak percaya. Ternyata, Baidu Ensiklopedia menunjukkan. Lin Chuan, 24 tahun, ketua saat ini dari Thomson Riviera, ketua saat ini dari Misterius nomor 1. Ketua saat ini dari Sheng Yu World. Orang-orang bersemangat dan mengeluarkan kata-kata kasar. Chong Xiao menatapmu dengan kagum. Brengsek, bro. Ternyata kamu sangat hebat. Beberapa hari yang lalu, ada berita di internet tentang seorang miliarder misterius yang membeli 500 set rumah di kawasan sekolah di seluruh negeri. Di antaranya, hanya disebutkan Thomson Riviera. Kami selalu bertanya-tanya siapa yang begitu hebat hingga membeli 500 set rumah di kawasan sekolah. Ternyata itu kamu, bro. Di depanmu, aku, Chong Xiao, hanyalah seorang adik kecil. Jangankan aku, Chong Xiao. Aku, Qin Xiao, di depan saudara lu juga hanyalah seorang adik kecil. Chong Xiao mengacungkan jempol kepadamu, saudara lu. Kamu benar-benar luar biasa. Kami semua mengandalkan ayah kami, sedangkan kamu sudah bekerja dan menghasilkan uang sejak usia 15 tahun. Mengembangkan banyak paten ilmiah, berinvestasi di perusahaan internet asing, dan akhirnya mengakuisisi 500 properti distrik sekolah di seluruh negeri. Mulai dari nol, benar-benar luar biasa. Kau sentuh hidungmu. 1000 tanda tanya di dalam hati. Kapan aku menemukan paten ilmiah? Kapan aku berinvestasi di internet asing? Ini adalah petunjuk sistem. Ini adalah penjelasan yang masuk akal yang dibuat sistem untuk kedatangan tuan rumah di depan panggung. Tolong jangan panik, tuan rumah. Kamu baru saja bernapas lega, ditemani seseorang membuka sebotol Lafite tahun 1982. Setelah masing-masing satu kotak cerutu, pelayan berkata kepadamu, Tuan, Lafite 70.000 yuan per botol, cerutu Kuba 30.000 yuan per kotak, harga 500 botol Lafite 1982 dan cerutu. Ditambah dengan biaya makan, totalnya 51 juta yuan. Kamu dengan terampil mengeluarkan kartu ban dan melemparkannya ke pelayan. Gesek kartunya. Penggesekan kartu berhasil. Penggesekan kartu sebesar 51 juta yuan. Suara penerimaan bergema di seluruh ruang resepsi. Semua tokoh dan orang kaya hanya merasakan kejutan. Di mana mereka pernah melihat seseorang mentraktir dan menghabiskan 50 juta yuan dalam sekali lambaian tangan. Chong Xiao dan Qin Xiao semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Chong Xiao berkata, ini terlalu bagus. Ling Ge sangat dermawan, Ling Ge sangat keren. Ini terlalu bagus, Ling Ge dermawan, Ling Ge hebat. Mengatakan untuk membayar seluruh tempat berarti membayar seluruh tempat. Menghabiskan banyak uang adalah seorang pria sejati. Aku bersulang untukmu dengan gelas ini. Qin Xiao juga ikut berkata, aku juga bersulang untuk Ling Ge. Qin Xiao menelan seteguk air liur, yang secara bertahap meredakan sedikit keterkejutan. Menatapmu dan berkata, Ling Ge, jika ada sesuatu di masa depan, beritahu adikmu. Mencari saya akan efektif. Chong Xiao juga tidak mau kalah. Ling Ge, mencari saya Chong Xiao juga akan efektif. Mulai sekarang. Kamu adalah tamu terhormat keluarga Wang kami. Kamu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan lebih merepotkan kalian semua di masa depan. Semua orang menjawab, Ling Ge, apa yang kamu katakan? Kita semua adalah saudara sendiri. Mengatakan merepotkan berarti tidak akrab. Ling Ge, ikut kami ke bar untuk bersenang-senang. Qin Xiao mengundangmu. Kamu merasa toh tidak ada apa-apa? Jadi kamu langsung setuju. Lebih dari 10 menit kemudian, beberapa orang tiba bersama di bar lokal, Shengxi Huangchao. Memesan kamar pribadi kelas atas. Chong Xiao berkata kepada pelayan di sini, atur beberapa adik perempuan yang lebih baik untuk datang. Ini adalah Lu Geku. Atur 2 yang muda untuknya. Chong Xiao menatapmu dengan ekspresi ambigu. Sepertinya dia mengatakan biarkan kamu bersantai malam ini. Kamu tidak terlalu tertarik dengan ini.
menolak secara langsung. Tuan Chong, tidak perlu repot. Saya tidak tertarik pada wanita di sini. Tuan Chong sepertinya salah paham dengan maksud Anda, sambil tersenyum berkata, paham. Ternyata saudara Lu menyukai wanita serius. Nanti saya kenalkan beberapa pada saudara Lu. Hahaha. Saudara Lu, sepupu perempuan saya lajang. Haruskah saya berikan nomor WeChat-nya besok? Adik sepupu saya juga lajang. Saudara Lu, lihat, Anda langsung menjawab, tidak perlu. Semua orang minum, sekelompok anak orang kaya, beberapa pergi ke lantai dansa mencari gadis. Ada juga yang mulai bernyanyi. Anda hanya merasa terlalu banyak minum dan ingin pergi ke toilet. Namun, saat hampir sampai di toilet, Anda mendengar suara pertengkaran, brengsek kau, pelacur. Apakah kau tidak menghormati saudara harimau? Saudara harimau menyukaimu, itu adalah keberuntunganmu. Sebaiknya kau jujur dan temani saudara harimau berkencan di kamar. Kalau tidak, aku akan mencari sekelompok pria untuk melecehkanmu. Memotret foto dan mempostingnya di internet untuk menghancurkan hidupmu. Percaya atau tidak, Anda mengepalkan tinju. Melihat ke dalam kamar pribadi, Anda melihat seorang gadis sedang ditarik rambutnya oleh seorang pria. Menampar pipinya. Gadis ini agak familiar. Setelah mendengar suara itu, Anda bergumam, ternyata dia. Gadis itu adalah teman sekelas Anda dari SD hingga SMP, Wang Meiki. Juga teman semeja selama 9 tahun, persahabatannya sangat dalam. Saat sekolah, dia sering membimbing Anda belajar. Dan Anda akhirnya terpaksa keluar untuk bekerja karena kondisi kehidupan keluarga Anda, dan studi Anda terbengkalai sejak saat itu. Wang Meiki, mengingat keluarga Anda miskin, sering membawa banyak makanan. Dia berkata Anda tidak bisa menghabiskannya dan meminta Anda untuk membantu menghabiskannya. Baik membantu Anda maupun menjaga harga diri Anda. Tawar yang terdengar lagi dari kamar pribadi. Melepaskanmu, lepaskan pakaianmu dan telanjang bulat di bar, kami akan melepaskanmu. Hahaha, berdiri di luar pintu, mengingat persahabatan masa lalu dengan Wang Meiki. Dalam sekejap, amarah melonjak ke atas kepala. Mengangkat sebotol bir hijau besar dari meja sebelah dan dengan tegas menerobos masuk. Botol bir menghantam kepala pria botak itu dengan keras. Pria botak itu merasakan sakit yang hebat di kepalanya, dan angin dingin bertiup ke atas kepalanya. Dalam sekejap, banyak darah merah segar mengalir keluar. Sekelompok preman mengepung Anda. Seorang pria galak berjalan ke arah ini. Berani-beraninya membuat masalah di wilayah Lihu saya. Anak kecil, dari jalan mana kau berasal? Seseorang di samping menimpali, saudara harimau, tidak peduli dengan siapa dia bergaul. Kamu harus menghadapinya, atau kamu akan kehilangan muka Tianye. Bagaimana Tianye bisa mempertahankan posisinya di jalanan Modu di masa depan? Huge tidak terburu-buru. Di dunia bawah tanah Modu ada dua kekuatan besar, Tianye di selatan, Yanye di utara. Jika kamu adalah orang Yanye, masalah ini hanya bisa dihentikan di sini. Jika tidak, tanpa basa-basi, kamu menendang selangkangan Huge dengan keras. Huge hanya menutupi area itu, wajahnya langsung menghijau karena kesakitan. Aduh, beraninya kamu menendangku? Sialan, hajar dia untukku. Hari ini, jangan biarkan dia keluar dari ruangan ini. Kamu meraih dan menariknya keluar sambil berlari keluar. Berlari kembali ke kamar pribadi yang dipesan Chong Xiao dan yang lainnya sebelumnya. Chong Xiao dan yang lainnya sedang bersenang-senang. Melihatmu kembali, mereka menyapa, Hug sudah kembali ya. Kamu berkeringat deras, dengan panik melihat keluar pintu, dan berdiskusi. Chong Xiao, In Xiao, bantu aku menilai satu hal. Aku, Ling Chuan, berhutang budi pada kalian.